Kalau kita bisa mengerjakan sholat secara sempurna, diterima oleh Allah, maka nanti pribadi kita akan menjadi pribadi muslim yang baik. Kata-kata yang keluar dari lisan kita, kata-kata yang baik, cenderung tidak menyakiti orang lain. Atau kalau terbukti menyakiti orang lain, langsung kerasa hati kita, ya Allah, berasanya sama kita, ya Allah, tadi ucapan saya nyakitin dia enggak ya? Lalu buru-buru minta maaf. Beda dengan orang yang masa bodoh, Pak. Beda dengan orang yang masa bodoh. Dia nggak peduli lagi lisannya mencaci maki orang lain, lisannya bohong. Yang penting keuntungan pribadi dia keruk. Itu ciri ibadahnya, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Itu cirinya gitu. Bahkan gini, Pak. Bahkan Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya'nya, ketika kita terhalang sholat berjamaah, disibukin nih, padahal udah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi tanggung, sibuk nih, tes aja, gitu. Atau tidur nggak dikasih bangun, atau udah dibangunin tidur lagi. Maka itu ciri, kata Imam Ghazali, ciri ada dosa yang kita lakukan sehingga menghalangi kita untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi Pak, kesimpulannya, orang yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, kemudian rukunnya dijaga, tahu mana pembatalan sholat, tahu mana syarat sholat, tahu mana sunnah sholat, dijaga, berarti orang tersebut meminimalisir perbuatan dosanya, ibadahnya berefek baik. Itu makna daripada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita koreksi diri kita, Pak. Ya Allah, saya udah usia 60 tahun, 50 tahun, saya ibadah sudah puluhan tahun. Ya Allah, apakah ibadah saya benar atau tidak? Ini muhasabah, Pak. Ya, entar sebelum tidur tuh, ya Allah, ya, tuh pikirin sama kita, tes saja. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Di masuk surga itu nanti yang pertama masuk baginda Nabi. Karena di dalam kitab Mukhtarul Hadis, hadis yang nomor pertama, Malaikat Ridwan ini berkata, umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Muhammad, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali kepada engkau. Maka yang berhak masuk surga pertama kali haruslah engkau. Dibuka pintu surga, Nabi masuk. Pas ternyata setelah masuk nih baginda Nabi, ada yang nyelang. Nah, bagaimana Ustaz kalau memang banner menunjukkan kurang 30 detik sebelum iqamat? Itu mah jangan qobliyah, jangan sholat qobliyah, Pak. Jadi kalau kita masuk masjid kemudian banner menunjukkan kurang 30 detik, maka kita jangan sholat qobliyah. Karena kita tahu, kita yakin ketika waktu iqamat tiba, ini tidak ada penundaan lagi, ya kan? Kayak tadi langsung iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Ustaz, sayang ini qobliyah saya, kalau ditinggalkan saya mau orang yang tidak biasa ninggalin sunnah, gitu. Saya emang gak biasa orang ninggalin sunnah, apalagi qobliyahnya qobliyah subuh yang dikatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qobliyah subuh lebih utama daripada dunia dan seisinya. Sayang kalau saya tinggalkan. Pertama, yang harus kita celah diri kita dulu, kenapa ketinggalan? Itu dulu yang pertama. Tapi kan manusia punya banyak masalah. Mungkin dia di kamar mandinya lama, atau mungkin dia mandi junub dulu, gitu kan? Atau mungkin dia qadha hajat, buang air dulu. Akhirnya faktor-faktor itulah yang menyebabkan dia telat masuk ke masjid. Sehingga ketika masuk di masjid, iqamat atau sedikit lagi mau dikumandangkan iqamat, maka apa yang harus dilakukan? Jangan qobliyah subuh, ikut langsung berbaris, cari barisan yang paling utama. Mana barisan yang paling utama? Barisan pertama. Khairus sufufir rijal awwaluha. Jadi jangan begini, Pak. Islam 30 tahun, 40 tahun, ketika mau sholat, depan sana ini Mampura, ini Mampura. Tadi kelihatan pada saya. Enggak salah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ya ampura ini Bapak ya, ampura. Tugas kita semua saling mengingatkan, Pak. Gitu. Jadi saya mengingatkan di barisan pertama ini, Pak. Allah memberikan rahmat
Malaikat Pak mendoakan baik kepada kita, dosa-dosa kita diampuni. Lalu barisan pertama ini barisan malaikat Pak. Jadi malaikat itu sholat nggak ada yang barisan belakang, nggak ada. Nggak ada. Gitu tuh Pak Haji Budi tuh ya pernah sholat di Masjid Nabawi barisan pertama tuh Pak. Waduh saya iri jasa itu Pak. Saya di barisan kedua atau ketiga. Beliau di barisan pertama. Wah, masjidnya Masjid Nabawi lagi Pak. Waduh, bismillah. Kita cari barisan pertama setelah kita sholat berjamaah, kemudian tuh sholat qobliyah subuh tadi baru kita laksanakan setelah sholat subuh. Pak Ustadz, bukankah setelah sholat subuh tidak boleh mengerjakan sholat sunnah lagi, kecuali sholat sunnah yang punya sebab dahulu? Salat sunnah yang tidak punya sebab atau sebabnya belakangan sababun mutakhirun tidak diperbolehkan karena waktu tahrim. Benar. Coba gini. Di dalam kitab-kitab fikih, Fathul Mu'in contohnya, Ianatul Talibin contohnya, Imam Zainuddin Al-Malibari, Imam Bakr Syaqo, Imam Nawawi, Syekh Nawawi bin Baratan Al-Bantani menjelaskan, bila kasusnya seperti tadi, kita masih diperbolehkan tuh mengerjakan sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh, dan watakunu ada jatuhnya bukan qada, ada Pak. Kenapa ada? Karena masih di dalam waktu. Waktu. Bahkan seperti ini pun masih boleh. Bapak bangun jam 6 kurang 10 menit, sedangkan matahari terbit jam 6 tepat, berarti tinggal waktu 10 menit. Bapak wudu habis 3 menit, pakai pakaian habis 2 menit, kemudian mengerjakan sholat subuhnya. Setelah selesai subuh, itu kan kita nggak qobliyah tuh tadinya, nggak qobliyah. Setelah kita qobliyah subuh, matahari terbit, waktu subuhnya kan habis tuh. Maka pertanyaannya, masih sunnah nggak kita melaksanakan qobliyah subuh tadi? Sunnah, cuman watakunu kodoan, jatuhnya kodo. Kenapa? Karena sholat subuhnya telah berakhir. Maka sholat yang mengiringi sholat subuh tersebut, yakni qobliyahnya, itu pun sudah berakhir. Cuman bagi kita yang membiasakan melaksanakan qobliyah subuh, diperintahkan untuk mengkodoknya. Begitu Pak. Ya, paham gak sampai sini Pak ya? Itu. Cuman kalau sholat sunnah rawatibnya yang bermuakkad mah, kalau bisa jangan. Contoh mana? Asar Pak. Kalau subuh kan sunnahnya sunnah muakkad. Kalau asar itu cuman punya qobliyah sama seperti subuh, cuman 4 rakaatnya itu bermuakkad. Jadi sebelum asar kita disunnahkan arba'u rakaatin, 4 rakaat. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, maksimalnya 4 rakaat. Disebut dengan qobliyah asar. Nah, lalu kemudian kita yang baru masuk masjid mendapati imam sudah melaksanakan sholat berjamaah atau iqamat sudah dikumandangkan, kan tidak bisa mengerjakan qobliyah asar. Akhirnya kita bergabung dengan jamaah. Pertanyaannya, setelah selesai sholat asar, kita sunnah tidak melaksanakan qobliyah, itu menjaga. Karena status sunnah rawatibnya, qobliyahnya ghair muakkad. Begitu Pak. Ya. Kemudian wa wurida fi shahihi annahu, dan tertera di dalam hadis sahih bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, hadisnya hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala li malaikatihi, Allah Ta'ala berkata kepada para malaikatnya, unzuru fi sholati abdi, wahai malaikatku, coba kalian perhatikan sholatnya hambaku. Atammaha am naqasaha, apakah hambaku ketika sholat menyempurnakan sholatnya atau mengurangi sholatnya, tidak menyempurnakan sholatnya. Fa in kanat lahu tammatan, kalau sholat itu sempurna bagi hambaku, kutibat lahu tammatan, maka sholat tersebut dicatat pahala yang sempurna bagi hambaku. Wa in taqassa minha syai'un, tapi kalau dari sholat hambaku itu terdapat kurang nih Pak. Qala, kemudian Allah berkata ke malaikat, unzuru hal li 'abdi min tatawu'in, wahai malaikat itu kau coba lihat, coba periksa, apakah
hambaku itu yang sholat fardunya kurang, itu punya celengan ataupun tabungan ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah. Fa in kana lahu tatawun, kalau hambaku yang kurang sholat fardunya tadi, yang tidak sempurna sholat fardunya tadi, itu punya tambahan celengan daripada sholat-sholat sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah berpesan kepada malaikat, akmilu li abdi faridatahu min tatawuihi, tambahlah, sempurnakanlah oleh kalian sholat hambaku itu yang kurang keparduannya, yang tidak sempurna keparduannya dari sholat-sholat sunnahnya. Begitu Pak. Jadi di antara fungsinya sholat sunnah itu sebagai penambal akan kekurangan dari sholat fardu kita. Di keterangan lain dijelaskan 1 rakaat sholat fardu bisa ditambal dengan 70 rakaat sholat sunnah. Itu Pak, 1 rakaat fardu, 70 rakaat sunnah. Kalau udah ngedengar begini, Bapak mau fokusnya fardu apa sunnah coba? Nah ini dia, fardu. Fokusnya di fardu, kemudian kita menyempurnakan dengan sunnah. Jadi sering saya contohkan Pak. Jadi nanti kalau kita contohnya tidak melaksanakan sholat isya sekali saja Pak, maka bisa ditutup dengan berapa rakaat coba sholat sunnahnya? 70 dikali 4, 280 rakaat. 280 rakaat. Kalau kita sholat tarawih kan semalam 20. Semalam 20 dikali 10, 200, sekitar 25 harian atau 22-23 harian. Itu baru ketutup satu sholat isya oleh sekitar lebih dari 20 hari sholat tarawih. Itu pun jumlahannya rata-rata sholat tarawihnya 20 rakaat. Ya bayangin Pak. Makanya aneh Pak, aneh bagi kita sholat Jumat sepi, sholat Id ramai. Nah ini dia Pak Haji, yang murah. Kalau di sini mah enggak kali ya, gitu. Ustaz kalau sholat Id makan libur kerja juga. Iya. Mudah-mudahan motifnya seperti itu. Mudah-mudahan Pak, ya. Mudah-mudahan motifnya seperti itu. Nah, lalu dijelaskan oleh Syekh Nawawi hadis yang tadi, wala tasihu rawatibu zuhri masalan illa ba'da kamaliha kama la yasihu tasbihur ruku illa ba'da kamalihi. Jadi dikasih perumpamannya begini Pak. Pada saat kita ruku ada kesunahan baca tasbih ya. Bagaimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, minimal 1 kali, sempurnanya 3 kali, paling sempurnanya kalau kita sholat sendiri atau jadi imam makmumnya redok 11 kali. Contoh, ini nanti sholat isya, contoh maaf Pak, saya ngomong ke jamaah, bapak-bapak, nanti saya baca tasbihnya 11 kali ridho, saya sampaikan 11 paling utama. Tapi kalau ada 1 saja nggak kudu banyak, bapak-bapak, nanti saya baca tasbihnya 11 ridho nggak? Nih Ustaz nih, ayo dah 11 dah, nih, lihat nih, ayo udah 11 dah. Kata dia mau apa kali? Gitu, udah ngantuk. Ayo dah 11 dah. Maka haram bagi saya melebihi tasbih lebih dari 3 kali. Adapun kalau saya sholat sunnah terserah Pak. Mau saya baca 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh, 11 boleh. Gitu. Jadi maksimalnya 11 Pak. Tasbih yang dibaca pada saat kita ruku dan sujud. Bedanya kalau kita ruku bacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, pertanyaannya, sunnahnya kita membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu kapan? Ketika sempurna kita ruku. Kalau belum sempurna ruku, posisinya masih berdiri, atau posisinya proses dari berdiri menuju ruku belum sempurna ruku, lalu kita sudah baca tuh di pertengahan pada saat turun mau ruku, pertanyaannya, ada nggak pahala baca tasbih di ruku? Tidak ada. Gitu dulu. Nih, Syekh Nawawi menganalogikannya seperti ini Pak. Nih, ini contohnya orang sholat Pak, lagi berdiri betul, Allahu Akbar, sempurna inhina, bahasa Jawanya inhina itu merepungkung Pak.
Sempurna kasohibatil wahidah, seperti satu papan. Baru dia baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Wa yuhsabu lahu, dan terhitung bacaan tasbihnya baginya. Kenapa? Karena pada tempatnya. Sekarang bagaimana kalau begini? Posisi masih berdiri. Selesai nih baca surah nih, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lah baca tasbihnya di sini aja lah, entar rukun enggak usah baca apa-apa. Subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Terus rukun, Allahu akbar. Terus bangun. Dapat enggak pahala baca tasbih pada saat rukun? Tidak dapat. Kenapa? Karena dibaca bukan pada tempatnya. Atau proses mau rukunya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Proses mau rukunya dia udah baca. Belum sempurna di posisi ruku dia sudah baca. Maka kalau memang ada 2 tasbih yang dibaca sebelum sempurna ruku, berarti hanya 1 tasbih saja yang terhitung pahala tasbih pada saat ruku. Tuh. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Hanya 1 dari bacaan tasbih saya yang pada tempatnya. Yang 2 itu belum sampai tempatnya, masih berproses, Pak. Subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sedangkan ruku sempurnanya bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi, 2 dampal tangan kita bagian dalam menyentuh dengkul kita, menyentuh. Gini nih. Ya, ini udah dapat nih minimalnya ruku. Sempurnanya bagaimana? Bokong kita, leher bukan kepala, Pak. Leher bahasanya. Unuqihi wa zuhrihi kasohibah, seperti satu papan. Jadi begitu posisinya. Jadi palanya begini. Dan begini nih, Pak. Begitu tuh. Kasohibah gitu. Ah Ustaz, itu enggak kayak papan-papan amat. Ya bokong, Pak, ini bukan papan gitu. Maksudnya seperti papan. Gitu. Sempurnanya seperti itu. Jadi ruku itu sahaja begini nih, Pak. Tuh. Contoh kita punya penyakit rada encok. Kalau kita begini, rada begini nih, waduh sakit, bisa hilang husu. Tapi kalau baru begini doang boleh. Maka enggak apa-apa, Bapak enggak sempurnakan. Artinya enggak sempurna, enggak maksimal rukunya. Yang penting wajibnya ruku telah dapat nih. Dampal tangan kita bisa menyentuh dengkul, begini. Nah kalau begini rada enakin nih kita, enggak apa-apa, begini aja ruku. Yang tidak boleh itu ketika tangan kita kalau dikira-kirakan menyentuh dengkul, ini belum nyampe, mana? Begini. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, tidak sah salatnya. Begitu, Pak. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang begini, membaca tasbih pada saat ruku tidak sah kalau rukunya belum sempurna. Ruku itu kan fardu, Pak, bagian dari rukun sholat. Baca tasbih sunnah. Maka sholat sunnah pun tidak akan sah bila mana fardunya tidak sah. Begitu. Nangkap nggak sampai sini ya? Paham ya, Pak ya? Makanya kita yang merasa, saya ulang lagi nih, ini omongan saya paling saya ulang, Pak. Makanya kita yang merasa masa muda kita banyak meninggalkan sholat, banyak kodoan sholat. Maka setelah kita sholat, jangan sibuk mengerjakan sunnah, tapi sibukin mengkodo sholat tersebut. Saya ingat, ya Allah, dulu di usia 15 tahunan saya sudah balik. Disuruh sholat saya kabur. Sekalinya sholat saya bercanda, menginjakkan kaki. Gitu. Sekalinya sholat, imam belum salam saya udah kabur, takut domelin sama Pak Haji. Sholat anak kecil begitu, Pak. Saya yakin sholat-sholat itu tidak sah. Maka ketika kita selesai sholat, sibukkan diri kita, jangan mengerjakan sunnah, tapi mengerjakan kodo-kodo sholat kita yang masa lampau. Begitu, Pak. Ayo terus sampai kita yakin kita tidak punya kodoan lagi.
Begitu sampai kita yakin tidak punya kodoan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Imbasnya Pak, kalau kita bisa mengerjakan sholat secara sempurna, diterima oleh Allah, maka nanti pribadi kita akan menjadi pribadi muslim yang baik. Kata-kata yang keluar dari lisan kita, kata-kata yang baik, cenderung tidak menyakiti orang lain. Atau kalau terbukti menyakiti orang lain, langsung kerasa hati kita, ya Allah, berasanya sama kita, ya Allah, tadi ucapan saya nyakitin dia enggak ya? Lalu buru-buru minta maaf. Beda dengan orang yang masa bodoh, Pak. Beda dengan orang yang masa bodoh. Dia nggak peduli lagi lisannya mencaci maki orang lain, lisannya bohong. Yang penting keuntungan pribadi dia keruk. Itu ciri ibadahnya, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Itu cirinya gitu. Bahkan gini Pak, bahkan Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya'nya, ketika kita terhalang sholat berjamaah, disibukin nih, padahal udah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi tanggung, sibuk nih, tes aja, gitu. Atau tidur nggak dikasih bangun, atau udah dibangunin tidur lagi. Maka itu ciri, kata Imam Ghazali, ciri ada dosa yang kita lakukan sehingga menghalangi kita untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi Pak, kesimpulannya, orang yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, kemudian rukunnya dijaga, tahu mana pembatalan sholat, tahu mana syarat sholat, tahu mana sunnah sholat, dijaga, berarti orang tersebut meminimalisir perbuatan dosanya, ibadahnya berefek baik. Itu makna daripada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita koreksi diri kita, Pak. Ya Allah, saya udah usia 60 tahun, 50 tahun, saya ibadah sudah puluhan tahun. Ya Allah, apakah ibadah saya benar atau tidak? Ini muhasabah, Pak. Ya, entar sebelum tidur tuh, ya Allah, ya, tuh pikirin sama kita, tes saja. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi gitu Pak ya. Jadi sholat ini bukan mau maksud meremehkan sholat sunnah, bukan, awas. Tapi kita harus memprioritaskan yang fardu. Setelah melaksanakan fardu, barulah kemudian kita laksanakan yang sunnah sebagai penyempurnaan ibadah kita. Pakai dasi, saya mau nanya Pak, pakai dasi fungsinya apa? Pakai dasi, nutup aurat enggak wajib pakai dasi? Enggak. Yang wajib apa? Pakai bajunya, kemejanya, pakai celananya. Buat apa pakai dasi enggak pakai celana? Enggak pakai baju. Ya maaf, ini maaf. Jadi kalau ada orang yang sibuk sunnah lupa fardu, kayak orang pakai dasi, pakai jas, tapi enggak pakai celana, enggak pakai kemeja. Itu persis seperti itu. Tapi saya mau tanya, ketika ada orang pakai celana, sepatunya pantopel, kemudian kemeja, ditutup dengan jas, ditutup dengan dasi, rapi nggak kelihatannya? Rapi. Orang segen nggak sama dia? Segen. Sama kita melihat ada orang nih, Pak Haji mengerjakan sholat, lalu mengerjakan sunnah, kelihatan orang segen sama dia, karena sempurna. Karena sempurna. Inilah dia Pak. Jadi sunnah ini menyempurnakan, takhmilatun lil furud, menyempurnakan kepada kefarduan. Begitu. Dan banyak sekali ibadah-ibadah dari orang-orang soleh terdahulu yang menyebabkan dia masuk surga, itu dari ibadah-ibadah sunnah yang dikerjakannya. Di antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini sebagai pencetus sholat sunnah wudu. Jadi sholat sunnah wudu itu yang pertama melaksanakan bukan Rasulullah, tapi seorang sahabat kulit hitam dari Afrika bernama Bilal bin Rabah. Dulunya budak daripada Umayyah bin Khalaf. Mendengar baginda Nabi berdakwah Islam, hatinya terketuk, dia masuk Islam. Kemudian ketahuan oleh gustinya yang bernama Umayyah bin Khalaf, akhirnya disiksa, dicambuk, ditindih batu besar Pak. Ini kisah ini tertera di dalam sirah-sirah Nabawiyah Pak. Di tengah padang pasir ditaruh batu gede, baru dicambuk. Ayo kembali lagi kepada agama kami, menyembah Lata Uzza Manat, kata Umayyah bin Khalaf. Kata Bilal bin Rabah, ahad, 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 tunggal. Allah itu tunggal, Allah itu tunggal. Berdarah-darah badannya. Kemudian famarra alaihi Abu Bakrin Siddiq, lewatlah kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq Pak. Melihat hal itu, Abu Bakar enggak banyak ngomong. Umayyah, lu jual berapa nih budak? Lu mau beli? Iya gua jual, mahal.
2 kali lipat, 3 kali lipat gue bayar. Akhirnya terjadi transaksi, dibelilah tuh Bilal bin Rabah oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah dibeli, dihadapkan kepada Kangjeng Nabi sambil diomong, Bilal, a'taqtuka, aku merdekakan kamu, sekarang kau orang merdeka. Itulah Rasulullah SAW. Dihadapkan dengan Rasulullah, Babaka, nangislah Bilal bin Rabah pada saat itu. Setelah nangis kemudian, tidak beberapa lama selang ada perintah azan. Lalu kemudian banyak sahabat yang menginginkan beliaulah yang jadi muadzin. Tapi apa? Kata Kangjeng Nabi, kemudian suruhlah olehmu Bilal bin Rabah. Kenapa enggak saya Kangjeng Nabi? Li'annahu anda sautan, karena Bilal bin Rabah suaranya lebih lantang. Orang Afrika, wow, lebih lantang. Jadi azannya jangan Allahu Akbar Allah. Itu mah yang bangun subuh kayak kagak jadi mah. Jadi jangan gitu. Allah itu mau kalau buat lomba-lomba silakan. Nah, kalau untuk azan kita menyerukan, enggak harus merdu, lantang, Pak. Karena Kangjeng Nabi ngomongnya enggak ajmalu sautan, tapi anda sautan. Anda itu lebih memanggil, Pak. Lebih lantang suaranya daripada kalian. Gitu. Bilal bin Rabah muadzin pertama. Begitu. Nah, Bilal bin Rabah punya kebiasaan setelah wudu sholat dicepuin oleh para sahabat yang lain, dilaporkan, ya Rasulullah, tuh Bilal melaksanakan ibadah yang belum kau contohkan. Apa emang? Setelah wudu sholat. Waduh, apa kata Kangjeng Nabi? Gitu Pak. Ya, di hadis-hadisnya tuh tentang masalah kesunahan sholat sunnah wudu itu. Nanti Bilal bin Rabah, setiap masuk surga itu nanti yang pertama masuk baginda Nabi. Karena di dalam kitab Mukhtarul Hadis, hadis yang nomor pertama, Malaikat Ridwan ini berkata, Umirtu Allah aftaha li ahadin qablaka. Muhammad, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali kepada engkau. Maka yang berhak masuk surga pertama kali haruslah engkau. Dibuka pintu surga, Nabi masuk. Pas ternyata setelah masuk di baginda Nabi, ada yang nyelang. Itulah Bilal bin Rabah. Dengan sebab amalan melaksanakan sholat sunnah wudu. Jadi jangan sepelekan juga ibadah sunnah, gitu maksudnya. Sholat duha minimal seminggu sekali, sebulan sekali laksanakan. Udah minimal lah. Saya ngomongin ke orang sewan mah kalau setiap hari makanya udah susah dah. Gitu. Sholat witir, ayo minimal kita laksanakan. Sholat sunat tasbih minimal setahun sekali, seumur hidup sekali kita laksanakan. Syukur-syukur kayak Pak Haji Budi seminggu sekali. Gitu. Sholat sunnah, ini kita sholat sunnah. Ustaz, saya mau ngirimin pahala ibadah saya kepada ibu saya yang sudah meninggal, kepada bapak saya yang sudah meninggal. Ada nggak sholat yang dikhususkan? Ada. Lil unsi bil qabri, sholat sunnah hadiah namanya. Minta pada Isya seminggu sekali, sebulan sekali. Allah, saya sholat sunnah 2 rakaat sunnah karena Allah. Boleh. Saya sholat sunnah hadiah karena Allah. Boleh. Nanti setelah sholat 2 rakaat kita berdoa. Nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz, saya bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, saya melaksanakan ini sholat 2 rakaat dan Engkau maha tahu apa yang saya laksanakan. Ya Allah, saya hadiahkan pahalanya untuk ibu saya anu binanu, untuk bapak saya anu binanu. Setelah dia berdoa itu, Bapak asallahu min sa'atihi, Allah langsung utus pada saat itu juga alfa malakin 1000 malaikat yu'annisunahu ila yaumi yumtahu bisur, yang akan menghibur ahli kubur yang kita kirimin pahala dari sholat hadiah tersebut sampai hari ditiupnya sangkakala hari kiamat. Di satu tangannya nurun terdapat cahaya, kemudian di tangan yang lain terdapat hadiah dari pahala ibadah yang kita laksanakan. Itu sholat sunnah lil unsi fil qabri. Jadi nggak ada lagi begini, kamu banyak uang, sedekah tuh kepada orang tuamu yang sudah meninggal dunia atas namakan beliau. Waduh, saya nggak punya uang. Alasannya gitu tuh, saya nggak ada duit. Boleh nggak dengan cara yang lain? Boleh, baca Quran. Aduh, saya nggak gable, saya nggak bisa baca Quran. Bisanya Fatihah doang gitu. Ya udah, sholat sunnah 2 rakaat, kau niatkan pahalanya untuk kedua orang tuamu. Begitu lil unsi fil qabri. Cuman sholat sunnah itu tidak boleh dilaksanakan di 5 tempat. 1 setelah asar,
kedua sebelum maghrib, tiga setelah subuh, keempat nyambung nih Pak, keempat ini nyambung sebelum matahari terbit, dan yang kelima waktu istiwa, waktu beberapa detik sebelum zuhur. Contoh zuhur ini jam 12 tepat, berarti jam 11 lewat 59 menit 30 detikan. Itu waktu istiwa Pak, hanya beberapa detik sebelum waktu zuhur tiba. Itu waktu istiwa. Nah, di 5 tempat itu tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah yang tidak punya sebab atau sebabnya mutaakhir belakangan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada yang telah dijelaskan, lalu kita jadikan sholat sunnah sebagai penyempurna sholat fardu, dan tetap kita memprioritaskan ibadah-ibadah fardu, terkhusus ibadah sholat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udiuka ma qaranahu fardhu ilaina inna hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum